Ya, terima kasih pemirsa Anda kembali dalam IDX Second Session Closing. Dan di segmen ini pemirsa kita masih akan berbincang mengenai rekomendasi-rekomendasi dari analis yaitu Bapak Henrico Gani pemirsa. Dan langsung saja kita akan lihat bersama saham pilihan dari beliau. Selengkapnya bisa Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa. Mungkin ini bisa menjadi referensi untuk portofolio saham Anda. Ya, itu dia saham-saham yang direkomendasikan oleh analis pada sore hari ini. Bagaimana pemirsa, apakah di antara saham-saham tersebut ada yang merupakan saham ataupun yang masuk dalam kategori portofolio Anda? Kita kembali akan berbincang bersama dengan Bapak Henrico Gani, Technical Analyst dari Sukor Sekuritas. Pak Henrico? Iya. Iya, apa yang membuat Anda merekomendasikan saham-saham tersebut? Ya, saya ngambil ini berdasarkan teknikal aja ya Mbak ya. Jadi berdasarkan teknikalnya, kemudian untuk ahli memang ada sentimen dari CPO ya, karena ada, kalau kita tahu ada fenomena La Nina yang potensi memangkas produksi juga, kemudian dari Malaysia yang lockdown itu ada potensi untuk pemangkasan produksi CPO, jadi harga CPO juga ada kemungkinan meningkat gitu. Kemudian untuk Albe Pharma kita ngelihat ada candle reversal hari ini, jadi kita rekomendasi untuk sell. Gitu, Pak. Oke. Dan sisanya dari teknikal juga. Berarti tidak semuanya ini adalah buy begitu ya? Ada yang buy, ada pula yang sell. Iya, betul, Pak. Sebelum kita bahas, kita sapa penelpon pertama pada sore hari ini, Pak Henrico. Halo, selamat sore. Selamat sore, Bu Prisa. Selamat sore, dengan Bapak siapa dari mana? Giantoro Bandung, Bu. Apa kabar Pak Giantoro, udah lama ya? Luar biasa, Bu Prisa. Semoga sehat selalu. Baik. Amin, amin. Ada Pak Henrico di sini, beliau ini analis Sukor Sekuritas, mau tanya apa? Mau tanya ini analisa untuk Friend, BBKP sama Kras. Untuk minggu depan bagaimana support dan resistennya? Oke, Friend, BBKP dan juga Kras. Iya, betul, Bu. Baik, berarti Bapak belum punya ya Pak Giantoro ya? Sudah punya semua. Friend di posisi berapa? 115. 115 ya? Iya. Kemudian untuk BBKP? 222. 222. Betul. Dan untuk Kras? Untuk Kras 58. Mohon maaf Pak, di posisi berapa? 358. 358. Ini lebih ke medium atau short term Pak? Short term aja. Short term aja ya? Oke. Iya. Nanti akan kita ulas Pak. Terima kasih ya Pak Giantoro. Terima kasih, selamat sore. Selamat sore. Baik, kembali bersama dengan Pak Henrico. Kalau kita ke saham pilihan Anda tadi untuk AALI, apa yang menarik dari AALI? Ya, untuk ahli karena ada tadi fenomena La Nina itu ya Mbak ya, yang potensi mengurangi produksi dari CPO, kemudian juga CPO ini di Malaysia karena lagi lockdown, jadi ada potensi pengurangan produksi dari CPO di Malaysia. Ini berpotensi karena supply berkurang dengan demand yang sama, ada kemungkinan harga CPO ini mulai naik gitu. Dan ya kita lihat AALI memang emiten yang berada di sektor CPO dan secara teknikal cukup meyakinkan gitu Mbak pergerakannya. Jadi kita rekomendasikan juga untuk AALI. Baik, di posisi berapa? Kalau sekarang 10.675 dan kenaikannya cukup signifikan, hampir 5%? Kalau untuk saat ini bisa buy ya Mbak ya, bisa buy saat ini. Target kita di 11.000 sampai di 11.500 untuk AALI. Baik, sementara Kalbe Pharma di sell dulu di posisi 1.600, apakah karena kenaikannya juga sudah cukup signifikan? Iya, untuk Kalbe Pharma memang kenaikannya cukup signifikan dan hari ini terlihat candle shooting star ya. Dengan dibuka gap juga tadi, jadi kita rekomendasikan untuk sell dulu karena potensi untuk koreksinya cukup besar dengan secara teknikal hari ini. Gitu. Jual dulu ya. Dan Anda juga merekomendasikan IRA, ini kan bukan, bisa dibilang bukan saham blue chips begitu ya. Ini lebih ke kategori second liner atau third liner nih Pak Henrico? Betul, ini lebih ke third liner Mbak. Baik, berarti karena pilihannya juga bisa beragam begitu ya. Apa yang menarik dari IRA? Ini kan bisa dibilang juga termasuk emiten baru ya? Iya, betul. Jadi untuk IRA ini kita ngelihat ada mulai spike volume ya dari tanggal 21 September lalu diiringi dengan kenaikan yang cukup
signifikan, kemudian saat ini masih berkonsolidasi di level 740 sampai 745 ya, 745 sampai dengan level 830 ini bisa dimanfaatkan karena secara teknikal masih ada potensi penguatan di saham ini gitu Mbak. Saat ini di 770 naik 1,32%, penutupan sesi kedua, buy-nya di posisi berapa yang oke? Untuk level buy-nya bisa di 745 sampai dengan 770. Sampai dengan target di 800. Sorry, kenapa Mbak? Nah, kalau misalnya buy-nya kan 775 sampai dengan 770 dan memang 770 ini penutupannya dan agak krusial. Kalau ternyata besok jebol ke bawah, itu gimana? Iya, kita pakai target support ya. Supportnya di 745 sampai dengan 770. Jadi kalau dia tidak berhasil bertahan di 745, boleh kita consider untuk sell. Tapi sampai saat ini trennya masih cukup bagus untuk kita melakukan buy on weakness gitu. Baik, 745 sampai dengan 770. Berarti masih ada peluang untuk melakukan pembelian sampai ke 745 ya? Iya, betul. Dengan target 830. Betul. Kemudian ada MDKA, Merdeka Cooper ya? Buy dengan target 17.10 sampai 17.30. Tapi buy-nya di posisi berapa untuk MDKA? Untuk MDKA kita bisa buy di level-level ini juga sebenarnya, tapi kalau bisa lebih bawah, lebih oke sih Mbak. Jadi MDKA ini saya lihat sebentar supportnya ada di level 1.600-an, 1.580 sampai 1.600. Jadi itu level yang cukup menarik ya untuk dikoleksi. Oke, karena sekarang masih di 16.25 berarti buy on weakness ya? Iya, betul. Singkat saja apa yang menarik dari MDKA sehingga dari berbagai emiten-emiten logam begitu ya, Anda lebih ke MDKA? Kita lihat dari MDKA ini, jadi penurunannya hari ini tuh 3 hari belakangan ini tidak disertai dengan volume, kemudian juga kita melihat sebenarnya penurunannya ini tidak terlalu menurun ya, karena dia dibuka di atas, kemudian turun lagi ke level-level ini dan berhasil bertahan di tren naiknya gitu, di support jangka pendeknya. Jadi kita melihat masih ada potensi untuk saham ini untuk meningkat. Oke. Itu dia saham-saham pilihan dari Pak Henrico, ada Ali, IRA, Kalbe Farma, dan juga MDKA pemirsa dengan support resisten dan strategi untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Kita kembali ke pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp interaktif dan kami masih membuka sesi bertanya pemirsa melalui line interaktif dengan nomor telepon maupun WhatsApp yang akan tertera di layar televisi Anda. Kita lanjutkan tadi ada Pak Tony dari Jakarta. Pak Henrico punya silo di 4.800. Waskita prospek investasi 6 bulan ke depan itu juga seperti apa? Silo terlebih dahulu 48. Oke. Ya, oke. Untuk Silo saat ini dia berhasil breakout dari resisten 4680. Potensi selanjutnya adalah di 4900, Mbak. Jadi masih oke ya? Iya, masih bisa untuk meningkat, untuk menguat ya, sorry. Masih bisa menguat untuk Silo ini, cuman perhatikan dia likuiditasnya agak sedikit kurang ya, karena volumenya ini cenderung kecil. Jadi pergerakannya bisa cenderung volatil gitu. Hati-hati aja kalau menurun di bawah support, harus siap untuk cut loss gitu. Baik, supportnya di posisi berapa? Supportnya di 4.600 sampai 4.650. 4 sampai dengan 4.650. Resisten? Betul. Resistennya ada sekarang ini paling dekat di 49 sampai 4950. Oke, agak lebar memang ya? Iya, betul. Baik, itu dia untuk Silo. Kalau berbicara Waskita tidak dicantumkan apakah beliau sudah punya apa belum, tapi ingin investasi 6 bulan ke depan, konstruksi seperti Waskita apakah sudah menarik? Kalau saya lihat konstruksi belum ada katalis yang cukup signifikan ya untuk mengangkat harganya. Secara teknikal Waskita juga masih downtrend, kemungkinan masih tertekan ya akibat corona ini, mungkin pembangunan akan sedikit lebih ditahan. Jadi menurut saya belum menarik untuk Waskita untuk dikoleksi. Baik, itu dia rekomendasinya. Keputusan investasi kami kembalikan ke Pak Tony ya. Kemudian ada Pak Jo di Jakarta. Selamat sore Pak Jo. Beliau ini menanyakan mau ambil posisi perbankan, Bank Mandiri dan juga BBNI Pak Henrico. Kira-kira di angka berapa dan direkomendasikan tidak kedua banking blue chips ini? Kalau kedua banking blue chip sebenarnya menarik ya Mbak ya, untuk dikoreksi. Sebenarnya banking cukup menarik di Indonesia untuk dikoleksi, apalagi untuk jangka panjang, karena melihat sebenarnya kita pertama IHSG ini ditarik oleh banking, sektor banking, kemudian juga memang prospek dari banking yang cukup menarik. Kalau untuk saat ini banking, BMRI dan BBNI sudah berhasil, BMRI belum berhasil tembus dari downtrendnya gitu, dan hari ini penguatannya juga tidak diiringi dengan volume yang besar. Jadi
Dari kami masih cenderung wait and see. Kalau maupun belinya di support. Supportnya ada di level 4.850 sampai dengan 4.900 untuk BMRI. Oke, 4.850 sampai 4.900 adalah level untuk buy on weakness ya di Betul. BMRI. Sementara kalau untuk BBNI, Kalau untuk BNI juga sebenarnya ya secara fundamental kurang lebih sama dengan BMRI dan ininya strukturnya juga. Kemudian untuk teknikalnya sebentar saya lihat. Ya BNI juga hari ini sama ya, volumenya tidak terlalu besar. Kemudian juga ya peningkatannya ini masih cenderung di area downtrend, jadi masih kurang menarik ya untuk untuk dibeli. Mungkin kita lebih prefer buy on weakness untuk saham BNI juga. oke, buy on Gitu. weakness-nya di posisi-posisi berapa kira-kira Pak? Untuk BNI sebentar. Saat ini BBNI Saat- tampaknya di closing naik 2% di 4.570-an. Oke, BNI untuk supportnya ada di 4.400-an, Kak. 4.400-an ya? Betul. Berarti buy on weakness juga? Iya, betul. Oke, itu dia rekomendasinya untuk Bank Mandiri dan juga BBNI. Kita ke pertanyaan selanjutnya ini ke Lampung begitu ya. Ada Pak Robi di Lampung menanyakan mengenai MDKA. Pak Robi, baru saja kami ulas ya salah satu saham pilihan dari Pak Henrico juga. Selanjutnya kita beralih ke Pak Edi Basuki. Selamat sore dari Jakarta. Mau nanya BBRI, IMAS, support resistennya dan target price. Ini saya mau untuk jangka pendek dan jangka menengah. Baik, BBRI bagaimana Pak Henrico? Oke, untuk BBRI, Mbak, tadi apa aja Mbak? Boleh saya sekalian buka dulu? Baik, kalau begitu kita jeda dulu ya Pak Henrico sambil kita menanti seperti apa analisis teknikal dari BBRI dan saham-saham lainnya. Pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda, kami segera kembali.